Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan. Di era globalisasi ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mereka berlomba-lomba untuk menguasai pasar dunia dengan cara memproduksi produk yang bermutu tinggi dan ramah lingkungan. Di samping itu, mereka juga berusaha untuk menjadi perusahaan nomor satu dengan cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka komitmen terhadap kualitas produk. Tetapi ada juga perusahaan yang hanya mementingkan kuantiti saja, tidak mementingkan kualitas. Akibatnya, produk yang mereka gagal di pasaran, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tutup karena tidak bisa bersaing dengan kompetitornya. Menurut pendapat saya, pengendalian kualitas sangatlah penting. Dengan pengendalian kualitas bisa mengakibatkan produk kita bisa bersaing dengan kompetitor. Hal ini juga yang sekarang sedang dialami oleh salah satu perusahaan manufaktur, yaitu PT Sotek Kaya Indonesia, di mana dalam proses produksinya mereka tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Penyebabnya yaitu NG yang cukup tinggi. Salah satu NG yang paling mendominasi yaitu NG thickness. NG ini cukup tinggi. Dari target yang sudah ditetapkan yaitu 0,5%, aktualnya bisa mencapai 2-3%. Dengan kondisi NG yang cukup tinggi tersebut mengakibatkan delivery menjadi terhambat dan berpotensi mengakibatkan customer komplain. Dengan latar belakang seperti itu, maka saya selaku peneliti mau mencoba menganalisa faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan produk tersebut NG sehingga bisa melakukan suatu aktivitas untuk mengurangi NG tersebut. Berdasarkan latar belakang NG tersebut, maka saya selaku peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NG tersebut. Oleh karena itu, maka saya akan membuat sebuah penelitian yang berjudul Analisa NG Thickness Tipis pada produk hardgum plating di PT Sotek Kaya Indonesia. Rumusan masalah penelitian yang saya lakukan pertama yaitu bagaimana kualitas produk hardgum plating pada saat penelitian. Kedua, bagaimana metode DMAIC atau Define, Measurement, Analysis, Improve, Control bisa menganalisis kualitas produk hardgum plating. Kemudian yang ketiga, apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebagaimana kualitas hardgum plating pada saat proses penelitian. Kemudian yang kedua, mengetahui apakah metode DMAIC bisa mengatasi masalah pada saat penelitian. Kemudian yang ketiga, langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Manfaat dari penelitian yang saya lakukan ini yaitu pertama, bagi saya sendiri selaku penulis yaitu untuk memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan saya dalam mengaplikasikan ilmu tentang mutu dan kualitas produk. Kemudian yang kedua, bagi perusahaan yaitu memberikan masukan atau advice kepada manajemen bagaimana quality yang harus dilakukan untuk pengendalian suatu produk sehingga produk yang mereka hasilkan bisa memenuhi standar dari customer. Kemudian yang ketiga, bagi akademisi atau bagi kampus yaitu untuk sebagai literatur atau bagi mahasiswa yang akan melakukan studi dengan judul yang sama dengan yang saya lakukan. Menurut Joran, pada Mitra tahun 2016, kualitas merupakan kesesuaian produk ataupun layanan dalam semua aspek untuk mengetahui atau memenuhi atau melampaui apa yang menjadi persyaratan daripada customer. Jadi kalau secara singkatnya, kualitas itu adalah pemenuhan terhadap kepuasan daripada atau ketentuan daripada customer. Menurut Hakimi dan teman-temannya pada tahun 2018, mereka melakukan penelitian tentang metode DMAIC. Dari hasil penelitian tersebut, mereka mengambil kesimpulan bahwa metode DMAIC merupakan metode yang paling bagus atau paling terstruktur dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada
kualitas produk. Dengan teknik tersebut didapat suatu sistematika atau cara memperbaiki suatu masalah sehingga bisa mengetahui masalah dan mendapatkan solusi apa yang harus dilakukan sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan tidak terulang kembali. Metode penelitian yang saya lakukan, pertama, lokasinya yaitu di PT Swatekaya Indonesia di Pren 2. Kemudian, metode penelitian yang saya lakukan yaitu jenis kualitatif dengan deskriptif, artinya mengemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikasih suatu kesimpulan sehingga ada suatu masalah. Kemudian, populasinya yaitu produk hardgum plating yang diproses di PT Swatekaya Indonesia. Kemudian, sampel yang saya amati yaitu produk NG tertinggi yaitu NG thickness tipis, periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juni 2020. Kemudian teknis pengumpulan data yang saya lakukan yaitu pertama observasi langsung ke lapangan yaitu ke rent produksinya langsung, kemudian ke area inspeksi yaitu inspeksi visual sama inspeksi thickness. Kemudian yang kedua wawancara langsung ke operatornya yang di situ, stafnya, kemudian leadernya sama pimpinannya sehingga bisa didapatkan suatu informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melihat dokumentasi yang ada di rent tersebut. Misalkan dari laporan check sheet, laporan produksi, atau kejadian-kejadian abnormal yang terjadi di situ, kita coba rekod untuk mengetahui problem-problem atau masalah apa-apa aja yang terjadi di situ. Kemudian teknik analisa data yang saya lakukan, dari teknik pengumpulan data tersebut kita mengolah suatu data sehingga didapatkan suatu kesimpulan masalah apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang harus dilakukan sehingga problem tersebut bisa teratasi. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan DMAIC, yaitu Define, Measurement, Analysis, Improve, Control. Pada tahap Define ini kita mengumpulkan data-data laporan produksi, kemudian menggunakan suatu diagram psikop dan suatu apa yang disebut dengan QA/PC di situ. Kemudian juga dalam tahap analisis yang kita lakukan ini menggunakan suatu diagram sebab akibat sehingga atau diagram relationship sehingga didapat suatu kesimpulan mengenai faktor yang mengakibatkan suatu produk tersebut terjadi. Demikian seminar proposal yang saya ajukan, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke proses lebih lanjut yaitu ke pengambilan analisis data sehingga bisa dilakukan suatu kesimpulan dari masalah yang saya hadapi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dan banyak kekurangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.